Media Cina mengklaim timnas Indonesia berpotensi mendapat hukuman dari AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, buntut keributan lawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni laga berikutnya melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao, Selasa 15 Oktober malam. Jelang duel Cina versus Indonesia, media Cina Sohu menyebut skuad Garuda bisa mendapatkan sanksi dari AFC akibat keributan setelah menghadapi Bahrain. Reaksi Mateu Baker usai Indonesia U17 menang lawan Qatar. PSSI ungkap 2 pertanyaan penting ke FIFA soal Bahrain versus Indonesia. Media Cina remehkan kemampuan mencetak gol timnas Indonesia. Keributan itu terjadi lantaran Indonesia tidak puas dengan kepemimpinan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf. Keputusan Al-Kaf dalam laga yang berakhir imbang 2-2 itu kerap merugikan Indonesia. Salah satunya lewat tambahan waktu injury time. Setelah memberikan injury time 6 menit, wasit asal Oman itu baru menghentikan pertandingan usai Bahrain mencetak gol penyeimbang pada menit ke-11. Usai pertandingan, pemain Indonesia dan Bahrain yang marah sempat bentrok dengan keras. Bek pengganti Shane Patinama melambaikan tangan dengan nada menghina ke arah wasit. Petugas keamanan stadion akhirnya turun ke lapangan untuk mengendalikan situasi dan mengisolasi pemain dari kedua kubu yang berkonflik, tulis Sohu. Atas perilaku buruk pemain Indonesia usai pertandingan, AFC bisa saja memberikan sanksi kepada kedua belah pihak yang terlibat, sehingga kedua tim terancam sanksi berat berupa pengurangan poin dari AFC. Hukuman pengurangan untuk Bahrain dan Indonesia itu dianggap bisa menguntungkan Cina. Tim asal negeri tirai bambu itu bisa menyalip kedua tim di klasemen grup C. Tim Cina akan berada di posisi yang bagus dan timnas Cina nantinya bisa menyalip mereka, lolos dari grup, dan lolos ke babak playoff. Pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan Bahrain, keputusan wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman menjadi sorotan tajam publik Indonesia. Keputusan kontroversial yang diambil wasit Ahmed Al-Kaf dianggap merugikan timnas Indonesia, sehingga memicu kemarahan netizen, pemain, hingga para petinggi sepak bola tanah air. Biro Makassar pada Minggu 13 Oktober, berikut ini adalah pembahasan mengenai usai dikerjai wasit, kini timnas Indonesia fokus lawan Cina. PSSI layangkan protes ke FIFA terkait keputusan kontroversial wasit di laga Indonesia versus Bahrain. PSSI, melalui anggota Exco Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat protes resmi kepada FIFA. Kami sangat kecewa dengan hasil pertandingan ini. Keputusan wasit sangat merugikan, terutama pada tambahan waktu yang melebihi batas yang ditentukan, ungkap Arya. Tidak hanya itu saja, Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI akan terus menuntut keadilan atas insiden tersebut. Pada pertandingan yang berakhir imbang 2-2 itu, wasit Ahmed Al-Kaf memberikan tambahan waktu 6 menit. Namun, wasit Ahmed Al-Kaf baru menghentikan pertandingan setelah menit ke-99, yang mana hal tersebut memberi kesempatan bagi Bahrain untuk menyamakan kedudukan. Oleh karena itu, keputusan tersebut dinilai tidak adil dan membuat para pemain serta pelatih Indonesia kecewa. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga melayangkan protes atas kepemimpinan wasit. Selain soal tambahan waktu, keputusan wasit yang tidak memberikan tendangan bebas kepada Indonesia saat Rafael Struijk dilanggar juga dipermasalahkan. AFC harus memperbaiki kualitas wasit jika ingin sepak bola Asia berkembang, ujar Shin Tae-yong dengan nada kesal. Tak hanya di lapangan, kontroversi tersebut juga ramai dibahas di media sosial. Pengamat sepak bola, Justin Laksana, menyebut keputusan wasit tersebut telah merampok kemenangan timnas Indonesia. Tidak hanya itu saja, Coach Justin Laksana juga mendesak PSSI untuk
untuk melayangkan protes keras kepada FIFA dan AFC. Media asing pun turut menyoroti kejadian tersebut. Media Vietnam, misalnya, menyoroti perpanjangan waktu yang melebihi batas tanpa alasan jelas. Sementara itu, media Arab mengakui bahwa momen akhir pertandingan menjadi sorotan kontroversial yang merugikan Indonesia. Setelah pertandingan, Timnas Indonesia segera terbang ke Cina untuk melanjutkan perjuangan di laga kualifikasi berikutnya. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyatakan bahwa seluruh pemain kini fokus pada pertandingan melawan Cina. Kami sudah melupakan pertandingan melawan Bahrain dan kini fokus penuh untuk menghadapi Cina, ujarnya. Pertandingan melawan Cina pada 15 Oktober mendatang akan menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi di klasemen dan meraih poin penuh. Publik Indonesia berharap agar insiden serupa tidak terulang dan Timnas Indonesia dapat tampil maksimal tanpa hambatan dari keputusan wasit yang kontroversial. Itulah tadi penjelasan mengenai usai dikerjai wasit, kini Timnas Indonesia fokus lawan Cina. Kegagalan Timnas Indonesia mencuri kemenangan dari kandang Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024, lalu memang patut disesalkan mengingat 3 poin berharga melayang begitu saja. Apalagi hilangnya 3 poin perdana Timnas Indonesia dalam laga tersebut terjadi akibat keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf. Hanya saja tetap ada hikmah di balik raihan 1 poin yang diamankan Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Ya, Timnas Indonesia seakan mendapat obat pelipur lara dari kegagalannya meraih poin penuh melawan Bahrain pada matchday ketiga grup C. Jika merujuk pada rentetan hasil yang didapatkan 18 peserta yang bertarung di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tercatat ada 6 negara yang berhak menyandang status unbeaten atau belum terkalahkan hingga matchday ketiga, termasuk Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Para pemain Timnas Indonesia sebelum pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain di National Stadium, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Para pemain Timnas Indonesia sebelum pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain di National Stadium, Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat, Twitter, X, Timnas Indonesia. Fakta bahwa Timnas Indonesia masih belum terkalahkan setelah menjalani 3 laga pembuka kualifikasi tentu patut dibanggakan. Hal ini mengingat status Timnas Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan peringkat FIFA terbawah di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah, 3 laga pertama yang dijalani Timnas Indonesia pada kualifikasi perdananya tidaklah mudah. Bayangkan saja, Timnas Indonesia harus melawan Arab Saudi, away, dan Australia, home, yang merupakan 2 negara langganan Piala Dunia pada 2 laga pertama. Lalu, disusul pertempuran tak kalah sengit melawan negara Bahrain yang menempati peringkat 76 dunia. Hanya saja pada kenyataannya, performa luar biasa justru diperlihatkan Timnas Indonesia melawan 3 negara tersebut dengan mampu mencuri 1 poin beruntun masing-masing dalam setiap laganya. Raihan 3 hasil imbang beruntun yang membuat Timnas Indonesia menempati posisi kelima menjadi bukti perkembangan luar biasa Garuda. Melihat apa yang sudah sejauh ini diperlihatkan Timnas Indonesia, pujian tentu layak diberikan kepada mereka. Apalagi jika melihat rekam jejak Thailand dan Vietnam sebagai 2 wakil Asia Tenggara yang sebelumnya pernah bertarung di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Raihan poin dan performa yang dipertontonkan Timnas Indonesia hingga matchday ketiga jauh lebih baik. Thailand diketahui harus menelan 3 kekalahan beruntun dalam 3 laga pertamanya setelah menghadapi Arab Saudi, Jepang dan Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Dunia 2018. Vietnam juga bernasib sama setelah kalah melawan Arab Saudi, Australia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2022.
Dengan tidak kalahnya timnas Indonesia sejauh ini di ronde ketiga, tak salah jika menyebut Garuda masuk gang elit bersama negara besar Asia lainnya. Selain timnas Indonesia, ada 5 negara-negara lain yang berstatus elit yang juga belum kalah, mulai dari Uzbekistan, Iran, Korea Selatan, Irak, dan Jepang. Uzbekistan dan Iran yang menghuni grup A kompak meraih 2 kemenangan serta 1 hasil imbang, serta kini menempati posisi 2 teratas. Lalu, Korea Selatan dan Irak juga sama, telah mendulang 2 kemenangan dan 1 hasil imbang serta menguasai posisi teratas klasemen grup B. Sedangkan, Jepang sejauh ini tampil sempurna dengan menyapu bersih laga dengan kemenangan di grup yang ditempati timnas Indonesia. Terdekat, timnas Indonesia akan berjuang mempertahankan status umbeatenya sekaligus mendapatkan poin penuh pertamanya melawan Cina, Selasa, 15 Oktober 2024, jam 19 waktu Indonesia Barat.